Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan standar bahwa ada yang ranking 1 di seluruh gelar kemuliaan di antara ulama, alim, rasikhuna fil ilmi, rabbaniyin. Ini yang paling tertinggi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha adalah alimun rabbaniyun. Alim rabbaniyun itu paling tinggi. Oleh sebab itu Allah sebutkan rabbaniyin 1 kali. Imam Sibawayh ketika menjelaskan makna rabbaniyin, beliau mengatakan makna rabbaniyin adalah mansub ila rabb. Dia nisbat kepada nama Allah, Rabb. Diambil dari nama Allah, Rabb, Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurus. Imam Sibawayh mengatakan murabbi atau rabbani diambil dari kata rabb. Kaunuhu aliman. Pertama syaratnya disebut sebagai rabbaniyun, dia harus aliman, dia harus paham tentang ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, muwadzabun bi ta'atihi. Ilmu yang dia miliki dia laksanakan di dalam kehidupannya sampai meninggal dunia. Dan yang ketiga, kata Ibnu Zaid, yurabbin nas, dan dia mendidik manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka para rabbaniyun, mereka bisa mendidik murid-murid mereka menjadi aulia illah. Yang tadinya tukang maksiat dirubah jadi kekasihnya Allah, itu rabbaniyun. Seperti Al-Imam Abu Hasan Sazili dalam kitab Lataiful Minan, mereka bertanya, engkau ulama besar tapi tidak memiliki karya tulis, tidak memiliki karya ilmiah, tidak memiliki kitab. Apa jawaban beliau? Ashabi hum kutubi. Murid-muridku mereka adalah kitab-kitabku. Murid-muridnya pengarang kitab, bahkan wali min auliyaillah. Abu Abbas Al-Mursi atau Illah Skandari, Al-Imam Busiri, Al-Imam Yakut Al-Arshi. Ini murid-murid yang sanad ilmunya bersambung kepada Abu Hasan Sazili rahimahullah. Jadi rabbaniyin luar biasa. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, disebutkan dalam kitab Nahju Balaghah, beliau katakan kepada muridnya namanya Kumail, ya Kumail, wahai Kumail, al-qulub aw'iyah, hati ini adalah wadah, fa khairuha aw'aha, dan hati yang paling terbaik adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wahfad ma aqulu lak, hafallah nasihat yang aku akan sampaikan kepadamu. Apa kata beliau? An-nas thalatha, manusia itu ada 3 jenis. Manusia ada 3 jenis. Standar yang paling tertinggi, manusia yang memiliki derajat paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali bin Abi Thalib, fa'alimun rabbani, orang yang berilmu dan rabbani. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena murabbi maka saya tidak mengenal siapa pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala. Murabbi yang pertama adalah Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu muallima, saya diutus menjadi guru pendidik yang mengantarkan kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kalian menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tertinggi, fa'alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Dia bukan alim, dia bukan seorang murabbi karena terlalu tinggi pangkat murabbi, karena terlalu tinggi pangkat ulama, tapi dia punya nilai yang cukup tinggi di sisi Allah. Derajat kedua setelah alim murabbi adalah muta'allimun ala sabilin najah, selalu belajar
di atas jalan keselamatan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata la tad'u ajniyataha li talibil ilmi biridam bima yasna. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama, karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa yang berpindah-pindah tempat untuk mencari dan menuntut satu ilmu agama, sebelum langkah kakinya melangkah, seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jangan jadi yang ketiga, kata Sayyidina Ali. Apa yang ketiga? Hamajun ru'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rih lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Yang ketiga, yang paling rendah derajatnya adalah hamajun ru'aun, orang yang tidak ada visi misi dalam kehidupan. Bukan orang alim, bukan pendidik, bukan penuntut ilmu agama, bukan ahli ibadah. Dia jadi orang yang terombang-ambing, hanya mendengar suara manusia, mengajak ke sana ikut, orang ajak keburukan dia ikut, orang ajak kepada kejahatan dia ikut, bagaikan debu yang ditiup angin. Lam yastadi'u binuril ilmi, hidupnya tidak diterangi dengan cahaya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan bukan orang yang selalu berpegang teguh dengan tiang-tiang agama yang kokoh. Hidupnya hanya dunia dan dia melupakan akhirat. Maka inilah orang yang terombang-ambing, kata Imam Ali bin Abi Thalib.